Pemirsa, diskusi kita semakin malam semakin panas. Karena saya ingin dengar suara pemain. Di sini ada Ketua Asosiasi Pemain Sepak Bola Indonesia, Irawadian Nafi, dan ada dua pemain. Namanya Rahmat Avandi dan siapa? Leo Saputra. Ketuanya dulu deh, jadi anggotanya nambahin. Ini bagaimana nasib pemain dengan Sembraut ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kari, saya perlu jelaskan dulu bahwa saya bukan ketua asosiasi. Saya adalah pemrakarsa daripada asosiasi. Jadi seperti Pak Hinca katakan tadi, ada 108 voters di PSSI yang mewakili 500 lebih anggota PSSI. 5 diantaranya adalah asosiasi. Asosiasi pemain, wasit, pelatih, futsal, dan sepak bola wanita. Dan semua 5 ini belum menjadi anggota PSSI. Tapi mereka sudah membentuk, mudah-mudahan insya Allah di kongres yang selanjutnya kita akan masuk sebagai anggota PSSI. Baik, sekarang apa yang mau disampaikan? Yang pertama, Pak, sebagai pemerkasa asosiasi pemain, saya tidak akan lihat statuta ini, Pak. Saya akan berbicara logika saja dari segi kompetisi tadi, karena karena kami hanya ingin membatasi masalah kompetisi, kami tidak ingin terjebak masalah-masalah lain. Dari 24 tim yang akan dipertandingkan, apakah PSSI pernah menghitung berapa jarak tempuh yang pemain harus lakukan? Saya secara kasar saja itu sudah menghitung bahwa 35.000 kilometer mereka harus terbang. 35.000 kilometer dalam setahun. Dari Jakarta, itu hanya pos Jakarta ya Pak. Jakarta pergi ke seluruh yang 24 tim tadi. Ya. Belum yang dari Papua, Pak. Papua ke Aceh itu berapa pulang pergi? Karena mereka harus melakukan pertandingan dengan 24 tim ini 23 kali 2 home and away. Berarti ada 46 pertandingan mereka harus lakukan. Sedangkan jumlah minggu satu tahun itu ada 52. Belum dipotong puasa, belum dipotong lebaran, belum dipotong tahun baru dan lain sebagainya. Sehingga mungkin equal, jumlahnya 46 dan 46. Belum lagi kalau ada penundaan pertandingan disebabkan oleh pilkada dan lain sebagainya. Jadi ini sudah tidak masuk di akal dengan jumlah 24 tim ini. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, coba paparkan oleh PSSI ini jadwal kompetisi. Seperti apa jadwalnya? Kita pengen lihat 46 tim itu bergeraknya seperti apa. Itu dulu, Pak. Yang kedua, manual liganya seperti apa. Itu, Pak. Yang ketiga, mereka sudah menghitung belum? Atau mereka sudah memverifikasi pemain atau belum? Yang saya dengar, yang saya baca di koran-koran, itu belum pernah dilakukan. Bagaimana pertandingan kemarin Persib lawan Semen Padang itu sah sebagai suatu pertandingan? Itu yang ketiga. Yang keempatnya karena belum karuan pemainnya sah sebagai pemain klub itu, gitu maksudnya. Iya, karena belum ada verifikasi dari Exco PSSI. Ya, saya baca di koran, Pak ya, betul tidaknya saya tidak tahu, tetapi saya cek kepada beberapa pemain memang belum. Kontrak aja kadang-kadang mereka belum kok, baru MOU aja. Gitu. Jadi bagaimana PSSI bisa mengeluarkan satu pertandingan tanpa ada verifikasi dan pemain. Ya, itu tidak. Apalagi keberatan Anda? Itu yang pertama. Yang kedua soal recovery daripada fitness pemain. Bayangkan kalau kita harus jalan yang tadi kita sebutkan, belum itu baru point to point, airport to airport. Belum lagi kalau kita main di Samarinda tempatnya Bapak, mestinya berapa jam lagi kita harus jalan? Dari Balikpapan ke mana itu, Pak? Samarinda. Berapa jam harus jalan, Pak? 2 jam kalau nggak salah. 2 jam. Recovery-nya kapan pemain itu? Jadi kualitas dari kompetisi ini akan menurun kalau pemainnya pun kelelahan. Jadi dengan 24 tim, siapapun yang mau main di situ, logikanya tidak ada. Tidak usah lihat ini, Pak. Tidak usah lihat statuta ini, titik koma aja ini, Pak. Bisa berubah-ubah ini. Jadi pemain bola itu bukan titik koma, tetapi realita yang ada di lapangan karena semua bermuara kepada mereka. Itu satu, Pak. Yang lebih parah lagi, masalah tim nasional. Tim nasional ini, Pak, saya bukan kelompok 14, kelompok 10, tapi saya melihat daftar nama pemain tim nasional ini 80% dari kelompoknya bapak-bapak ini. Maksudnya dari kelompok? Dari kelompok yang 14.
timnas pra Piala Dunia kemarin plus timnas U23. Kalau bapak-bapak ini jahil, Pak Herbiansar ya, pemainnya ada 3. Lu pulang ya, jangan ikut timnas. Mau apa itu PSSI? PSSI itu Pak harus sadar mereka tidak punya pemain, tidak punya klub. Jadi mereka jangan otoriter. Mereka harus dengar semua ini. Mereka lah stakeholdernya. Bukan PSSI yang sembarangan nentuin seperti ini. Kami mengurus dulu tidak begitu, Pak. Kami mendengarkan aspirasi daripada klub. Apa maunya klub, berembuk kalian. Jadi apa solusinya menurut Anda? Solusinya kembalikan kompetisi ini kepada jalurnya. Dari 18. Itu solusi yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua, lihat kemampuan keuangan daripada klub kalau 24. Apa memang klub ini mau dibunuh tengah jalan? Karena saya yakin dengan 24 klub tidak akan mampu melakukan perjalanan. Itu Pak, itu intinya. Saya ada koreksi sedikit buat Pak Budi Sambasi tadi. Mohon maaf Pak Budi. Pak Budi bilang tadi 20 tahun tidak juara. Pemain ini agak tersinggung Pak. Kita senior betul Pak, tidak pernah juara. Tetapi junior umur 20, kebetulan saya yang bawa timnya dan ini pemainnya, kita juara tahun 2002. Umur 15 kemarin 2011 itu juga juara. Apapun bentuknya, junior, anak-anak, mereka tetap membawa bendera Indonesia dan lambang Garuda. Terima kasih. Kalau menurut saya, bentar Bang Kani, ini ada salah paham sedikit. Kalau menurut saya, yang namanya juara itu dapat medali emas. Itu di SEA Games. Yang 91, 20 tahun itu SEA Games. Yang saya maksud. Jadi begini Pak. Di dalam sepak bola itu atau di dalam olahraga ada 2 event. Satu single event yang diadakan oleh FIFA, AFC, AFF. Dan satu lagi multi event yang diadakan oleh Olympic Committee. Seperti SEA Games, Asian Games dan apa namanya? Olimpiade. Kami ikut yang single event. Itu kita juara. Dapat medali emas. Yang menyematkannya pun Sultan Brunei Darussalam. Dan mereka adalah pemain-pemainnya. Gitu. Jadi untuk timnas senior, betul Pak, kita tidak pernah juara. Ya, maksudnya tadi senior. Ada. Makasih, dikasih kesempatan. Kalau kita sih pemain-pemain bola nggak mau yang kisru-kisru ya. Cuma maksudnya supaya jangan lagi ada ribut-ribut lagi. Kalau yang benar kita katain benar gitu. Pemain sedih nih kalau di rumah kisru-kisru, nggak bisa tidur. Iya. Jadi terganggu. Terganggu pasti. Pemain terganggu pasti nih, terganggu. Iya. Nafkah keluarga juga. Kalau begini kan bingung juga kita. Mau ikut yang mana? Iya, ikut yang mana? Yang pasti kita ikut yang jalur yang benar. Kalau 18 dan 24 tim ini. Wah, kalau 24 kurasa capek ya, akan menurunin. Iya, pasti ngurut mulu itu bentarnya. Iya, kasihan juga tukang ngurut. Pemainnya ini lagi yang ngurutnya. Iya. Iya, biji. Kasihan tukang ngurut. Jadi apa harapan Anda? Mudah-mudahan jalurnya tetap di rel yang benar gitu. Anda setuju tadi rencana kongres? Kita nggak ikut-ikut itu. Baik. Ya, mana tahu udah terkontaminasi. Karena saya tambah sedikit aja. Perlu ditegaskan bahwa pemain ini loyalnya terhadap klub, Pak. Karena mereka lah yang menghidupi para pemain ini. Jadi apapun kata klub, kamu ikut kompetisi ini, kamu ikut kompetisi itu, mereka ikuti itu. Terima kasih. Di sini ada 2 anggota DPR ya. Dari Komisi Olahraga. Sudah 3 saya undang. Satu lagi namanya Eko Patrio. Tapi gak berani Eko Patrio itu datang sekarang. Gak, setiap dipanggil dia gak berani. Ya, ada rapat DPP PAN. Ada pertanyaan saya ke Eko kalau dia datang. Iya. Kok, kamu tahu gak kesebelasan itu berapa pemainnya? Silakan Pak. Pak Fadli ya? Ya. Zul Fadli. Ya. Kami dari Komisi 10. Gimana melihat situasi ini? Iya. Kita tentu sangat kecewa Pak. Mengapa? Karena Komisi 10 ini mengawal bersama Menpora mulai dari proses kongres luar biasa. Tema kita reformasi PSSI.
Tapi baru 100 hari Pak. Ini pas kebetulan malam hari ini baru 100 hari. Ini sudah kisruh gitu. Itu agak lucu juga, aneh gitu kita melihat organisasi pengurus sudah dipilih dengan secara demokratis, sudah diakui, dan kita rakyat memberi harapan, kita semua berharap. Nyata baru 100 hari sudah kisruh. Dan ini berdampak terhadap sepak bola gitu. Dan saya pikir ya, ini Bapak nggak tahu dari awal Bapak udah problem. Sebenarnya kita sudah melihat dari awal tanda-tandanya. Karena begitu terpilih, Pak Johar itu langsung konferensi pers menyatakan bahwa dia akan segera membentuk pengurus yang ramping dan efektif. Ternyata Pak, pengurusnya 150 orang lebih, menduduki 16 komite dengan 3 badan. Malam hari ini saya dengar lagi ada lagi yang nama narasumber dan penasihat hukum. Banyak benar itu, padahal janjinya hanya ramping dan efektif. Malah jauh lebih gemuk dari pengurus yang lalu. Ya wajar kalau kisruh Pak. Itu pertama. Kedua, baru 4 hari jadi ketua, sudah mengganti pelatih. Memang itu hak, tapi kan berdampak. Akibatnya apa? Kekalahan, bagaimanapun itu tanggung jawab pelatih. Animo masyarakat terhadap sepak bola menurun. Lihat Indonesia lawan Qatar. Itu dampak yang luar biasa. Kenapa DPR gak panggil? Akan Pak, karena kita sekarang Komisi 10 lagi konsentrasi dengan Menpora untuk menyelamatkan SEA Games. Setelah SEA Games, kami akan merapat sama Menpora mengevaluasi tentang PSSI ini. Karena ini sudah sangat berdampak kepada kemajuan sepak bola. Buktinya tadi pemain sepak bola kita mengalami keluhan. Maka kita minta mereka harus menyelesaikan persoalan ini, jangan sampai merugikan sepak bola di Indonesia ini. Apa SEA Games jadi? Jadi Pak, insya Allah. Karena tadi saya lihat masih bagus. Masih ya. Semen masih bagaimanapun Pak, tadi. kita harus optimis jadi walaupun dengan segala kurangan karena ini mengenai citra bangsa kita Pak. Ya. Jadi kayaknya bukan hanya PSSI yang semeraut, SEA Games pun semeraut nih. Ya, inilah tugas Komisi 10 Pak. Jadi ada yang lebih besar. Ya. Inilah Indonesia. Ya. Pak Jamal. Ya. Bagaimana lihat? Kalau saya prihatin Pak. Tapi keprihatinan Bapak saya ikut-ikutan presiden itu prihatin dulu. Bukan. Jadi kalau kecewa itu kan kurang tepat Pak. Jadi yang perlu Pak Karni tahu, saya membuat statement waktu pertama terpilih ketua. Saya sudah katakan, ini tidak keliru ini. Ini kalau menurut saya ini boneka cantik dari India ini yang terpilih ini. Ya, tapi kita berdoa saja. Karena masyarakat Indonesia pada saat itu yang penting jangan Nurdin. Maka kita Komisi 10 sebagai wakil rakyat sudah kita antar. Nurdin turun, terpilih yang baru. Harapan kita boneka ini bisa menari seperti tarian boneka India. Ternyata hari ini Indonesia Lawyer Club ambil kesempatan juga untuk naikkan rating. Bukan, kita untuk menjelaskan ke publik. Kalau apa yang terjadi, maka kita undang DPR. Loh, kalau DPR pasti Pak, kita punya harapan terhadap persepak bola ini. Siapapun pengurusnya. Saya kemarin sudah ngomong dengan Pak Menteri Menpora. Pak Menteri segera panggil, jangan nanti kejadian seperti yang kemarin. Pak Menteri bilang, Jamal beri kesempatan sampai setelah SEA Games. Hari ini saya kemarin waktu dibuka jadwal grup, ya Allah, kok kita di grup neraka ini? Berat. Di SEA Games. Thailand, Malaysia, Singapura. Oh. Tapi kan kita ini cinta Indonesia. Kita tetap punya harapan. Hari ini ada obat, walaupun itu sekedar seperti obat mata. Kita coba persahabatan dengan Timor Leste. Menang. Mudah-mudahan itu menjadi titian untuk selanjutnya. Kalau ini cuma seperti obat mata, ya sudah, nasib kita lah. Vitamin C. Bolehlah Pak Karni bilang vitamin C. Vitamin C juga banyak juices Pak. Ada yang Candivit C. Bagaimana Bapak melihat keputusan PSSI untuk liganya 24 kesempatan tadi? Oh, kalau 24 itu saya mengikuti seperti apa yang dikatakan Pak Irawadi. Itu sangat tidak efektif Pak. Kalau saya bukan prinsip pertandingannya, itu juga termasuk. Yang 6 naik ini bagaimana? Dari mana? Ini kan ada divisi 1, divisi 2. Untuk naik ini Pak, lewat kompetisi Pak, juga punya bos. Keluarkan duit banyak untuk naik ke
tinggi. Ini ujuk-ujuk ada naik 6. Gratis. Gratis. Besok saya kalau kaya, saya buat lagi juga tandingan seperti itu. Saya merebut PSSI, saya naikin lagi nanti klub yang saya buat. Bagaimana ini? Bagaimana komentar Bapak tadi, ternyata pengurus Johar yang boneka India Bapak bilang, itu cuma direncanakan 3 bulan. Dan ada imbalan 1 miliar. Wah, itu termasuk beliau-beliau lah yang memilih di sana lah, yang tahu lah. Enggak sebagai anggota DPR loh saya tanya. Kalau saya sebagai anggota DPR sebetulnya barang itu sudah bocor. Bocor gimana? Sudah bocor sebelumnya. Ya, kebetulan begini Pak. Saya kebetulan bocor gimana ini? Sudah bocor. Jadi saya tanya, ini kira-kira siapa yang jadi? Dia bilang ini mungkin Johar Arifin. Ya Allah, bagaimana kok Johar? Ya sudahlah, insya Allah nanti kita setelah SEA Games kita adakan KLB. Rupanya beliau-beliau 78 ini sebelum itu sudah dikasih tahu rupanya. Ini nanti juga akan begitu. Yang paling berbahaya, walaupun saya belum dikasih kesempatan bicara ini, yang paling berbahaya adalah orang yang mengatakan kepada anggota DPR kita ini, yang kemudian disampaikan ke kita pada waktu itu adalah orang yang kemudian menjadi wakil ketua umum terpilih loh. Nah ini bahaya betul nih, sebuah skandal besar kalau memang itu terjadi gitu. Baik, memang pemirsa, skandalnya nanti kita ungkap dari Egy.